Pada video ini, Tiaman akan menunjukkan cara menyiapkan HubSpot CRM Anda langkah demi langkah secara gratis, sehingga Anda dapat membuang spreadsheet dan mengatur bisnis Anda. Anda akan menyelari cara menambahkan kontak dan pesan perusahaan, cara menghubungkan dan mengirim email, dan cara mulai melacak transaksi, semuanya hanya dalam beberapa menit. HubSpot CRM mudah diadopsi. Paket gratis ini dapat membantu sebagian besar bisnis kecil berkembang pesat dan Anda bahkan tidak memerlukan kartu kredit untuk mendaftar. Di akhir video ini Anda akan memiliki HubSpot CRM yang sepenuhnya berfungsi. Anda akan sudah mengetahui dasar-dasarnya dan Anda akan merasa nyaman untuk terus mempelajari bagaimana HubSpot CRM dapat meningkatkan bisnis Anda. Untuk memulai, cukup gulir ke bawah ke deskripsi video dan klik tautan pertama yang Anda lihat. Tautan tersebut akan membawa Anda ke halaman HubSpot yang benar, di mana Anda dapat membuat akun gratis Anda. Setelah Anda berada di halaman ini, klik Get Started Free untuk mendaftar. Lalu daftar menggunakan akun atau alamat email pilihan Anda. Saya akan memasukkan email saya dan kemudian klik verifikasi email. Masukkan kode verifikasi dari kotak masuk email Anda dan kemudian klik berikutnya untuk membuat kata sandi pada langkah berikutnya. Setelah Anda memenuhi persyaratan kata sandi, klik berikutnya lagi. Pada bagian selanjutnya dari alur pendaftaran, HubSpot akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana tentang Anda dan bisnis Anda. Jadi saya akan memasukkan nama saya di sini, lalu memilih industri yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Kemudian pilih peran Anda, masukkan nama perusahaan Anda, dan klik berikutnya. Masukkan perkiraan jumlah orang yang bekerja di perusahaan Anda, dan terakhir situs web perusahaan Anda. Lalu Anda bisa klik buat akun. Sebelum kita masuk ke dashboard CRM, HubSpot akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi untuk menyesuaikan pengalaman Anda. Tapi jangan khawatir, saya akan tunjukkan persis kemana Anda harus pergi setelah kita sampai di dashboard. Jadi Anda bisa memilih salah satu dari ini. Saya akan memilih otomatisasi pemasaran. Lalu klik berikutnya, dan di sini Anda bisa memilih beberapa alat yang saat ini Anda gunakan jika Anda mau. Namun pada tahap ini, Anda bisa melewati sisa pertanyaan, jadi saya akan lakukan itu agar kita bisa mulai lebih cepat. Lewati untuk sekarang. Menambahkan kontak adalah kunci untuk mendapatkan manfaat dari CRM Anda, tapi saya akan tunjukkan caranya sebentar lagi, jadi saya juga akan melewati langkah ini, dan untuk langkah keempat, saya akan lewati lagi untuk sekarang. Itu akan memulai tur ini, dan Anda bisa mengkliknya satu persatu, tapi saya akan melewatinya untuk sekarang agar kita bisa langsung ke bagian kontak. Baik, sekarang setelah kita mendaftar, mari kita masukkan beberapa data kontak Anda sendiri ke dalam HubSpot CRM Anda. Kontak adalah objek terpenting di dalam HubSpot, dan saya akan tunjukkan cara menambahkan kontak secara manual serta cara mengimpor daftar kontak dengan asumsi Anda sudah memiliki daftar di spreadsheet. Mari kita mulai dengan memperluas panel navigasi di sebelah kiri. Di sini, Anda bisa melihat semua area utama di HubSpot. Jika Anda belum berada di area kontak, klik CRM, lalu klik kontak, dan saya suka menandai kontak sebagai bookmark agar bisa dengan mudah kembali ke sini nanti. Jadi jika Anda klik tambahkan ke bookmark, sekarang Anda juga bisa mengakses kontak melalui bookmark Anda. Di bagian atas sini, kita memiliki tampilan-tampilan kita. Tampilan pada dasarnya adalah bagian data kontak Anda yang sudah difilter. Semua kontak adalah apa yang sedang kita lihat sekarang. Di bawah tampilan Anda, terdapat filter-filter Anda. Misalnya, Anda bisa memfilter kontak dengan tanggal pembuatan hari ini, dan kita hanya punya 2, jadi Anda bisa klik di sini untuk menghapus filter. Setiap kali Anda melihat titik biru ini, HubSpot menyediakan pembelajaran tentang fitur tersebut. Jadi setelah kita memiliki lebih banyak kontak, mungkin ide yang bagus untuk kembali ke sini dan mempelajari filter lanjutan. Dan kemudian di bawah filter, kita memiliki kontak-kontak yang diatur dalam sebuah tabel. Judul kolom di tabel ini disebut Properti Kontak, dan kita bisa mencari, mengurutkan, bahkan membekukan kolom di sini jika kita mau. Untuk membuat satu kontak secara manual, mari kita klik buat kontak di kanan atas. Saya telah membuat beberapa data contoh untuk tutorial ini, jadi saya akan memasukkan email kontak saya serta nama depan dan belakang mereka. Saya akan membiarkan diri saya sebagai pemilik kontak, tetapi Anda bisa memilih tanpa pemilik jika Anda sedang memasukkan prospek dan ingin menggunakan properti ini untuk penugasan nanti. Kemudian saya akan memasuki jabatan dan nomor telepon, dan saya akan mengubah tahap siklus hidup ini menjadi subscriber. Mungkin kontak Anda belum menjadi prospek dan Anda mendapatkannya dari daftar email lain, jadi subscriber mungkin lebih masuk akal.
dan saya akan membiarkan status prospek kosong agar saya bisa mengubahnya nanti untuk subscriber yang saya ubah menjadi prospek. Lalu saya akan klik buat. Itu akan secara otomatis membuka kontak sehingga kita bisa melihat rekamannya. Sebelum kita mengimpor daftar kontak, mari kita lihat sekilas seperti apa tampilan catatan kontak. Di sisi kiri, kita memiliki beberapa properti kita. Kita juga memiliki beberapa tindakan yang bisa kita lakukan dengan kontak ini. Di kolom tengah, kita memiliki beberapa tab informasi lagi tentang Emma. Jadi jika saya klik di sini untuk membuat catatan, saya bisa menulis bahwa Emma adalah subscriber pertama di daftar email lama kita. Saya bisa membuat catatan itu dan Anda akan melihatnya di aktivitas terbaru untuk kontak ini. Di bawah tab aktivitas, Anda dapat melihat semua detail terkait kontak ini, termasuk bagaimana dan kapan kontak ini dibuat, perubahan pada siklus hidup saat kita menjadikan Emma sebagai subscriber, dan catatan baru yang baru saja saya tambahkan, yang juga bisa Anda lihat di subtab aktivitas di sini. Di sisi kanan, kita bisa melihat semua catatan yang terkait dengan kontak ini. Kita memulai dari awal, jadi belum ada detail di sini, tapi kita akan kembali membahas bagian ini sepanjang video pengaturan ini. Sekarang setelah Anda mengetahui dasar-dasar tentang objek kontak, mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengimpor daftar kontak lain sekaligus. Klik tautan ini untuk kembali ke kontak, lalu alih-alih mengklik buat kontak, klik impor. Di sini, jika Anda memiliki spreadsheet atau hasil ekspor daftar kontak Anda dari CRM lain, klik impor file. Kita akan mengimpor kontak, jadi saya akan klik mulai impor. Di sini, kita perlu memilih objek yang akan kita impor datanya. Untuk saat ini, saya hanya akan mengimpor kontak, jadi saya pilih kontak dan klik berikutnya. Sebelum mengunggah file, Anda dapat mengunduh file contoh dari HubSpot jika Anda belum membuat file sendiri. File saya adalah versi yang diperluas dari file mereka, jadi saya akan sertakan tautan ke template saya di deskripsi video. Kolom-kolom ini sudah ada di file contoh asli, lalu saya menambahkan kolom-kolom berikut ini. Klik pilih file, lalu pilih file Anda. Saya akan memilih buat dan perbarui kontak karena daftar saya berisi kontak yang sudah kita tambahkan secara manual dan saya tidak memiliki asosiasi antar kontak, jadi saya akan klik berikutnya. Lalu Anda akan memiliki kesempatan untuk memeriksa pemetaan Anda. HubSpot sangat baik dalam menyelaraskan nama kolom dari spreadsheet Anda dengan properti kontak yang benar di CRM. Tetapi jika Anda menemukan kesalahan di sini, Anda mungkin perlu melakukan penyesuaian kecil. Pada impor berikutnya, Anda dapat mencentang kotak jangan timpa ini jika Anda ingin memastikan agar properti tertentu tidak tertimpa saat pembaruan kontak di kemudian hari. Semuanya terlihat baik di sini, jadi saya akan klik berikutnya. Untuk nama impor, saya suka menambahkan tanggal hari ini jika saya belum menyertakannya sebagai bagian dari nama file saya. Di sini Anda dapat membuat daftar kontak baru berdasarkan impor ini, tetapi saya hanya ingin menambahkan kontak-kontak ini ke daftar semua kontak saya. Setujui bahwa Anda memang berhak mengimpor kontak-kontak ini, lalu klik selesai impor. Mungkin akan memakan waktu beberapa menit sampai HubSpot menampilkan banner bahwa impor telah selesai, dan Anda juga akan menerima notifikasi. Anda akan melihat bahwa kita diarahkan ke tab manajemen data setelah impor, dan jika kita klik kembali untuk kembali ke integrasi data, Anda bisa melihat daftar impor sebelumnya. Arahkan kursor ke impor tersebut. Mari kita klik di sini untuk memeriksa kontak yang baru saja kita impor. Setelah kita memiliki beberapa data kontak yang dimuat ke dalam CRM kita, sekarang kita bisa menambahkan perusahaan dan menghubungkan kontak-kontak kita ke perusahaan tempat mereka bekerja. Pada navigasi, klik CRM dan perusahaan. Saya juga akan menambahkan yang ini ke bookmark. Mari kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan dengan kontak, yaitu dengan menambahkan satu perusahaan secara manual terlebih dahulu, lalu sisanya melalui impor. Klik buat perusahaan, dan biasanya akan mengaturnya sendiri. Untuk saat ini, saya hanya akan menambahkan kolom yang wajib diisi untuk perusahaan baru, yaitu nama domain perusahaan dan nama perusahaan. Lalu saya akan klik buat. Meskipun data ini masih cukup kosong, yang menarik adalah asosiasi yang bisa kita buat antara objek kontak dan perusahaan. Untuk menambahkan kontak yang terkait, Anda bisa klik tombol tambah di sini. Dan Ryan, Jake, serta Emma adalah kontak saya di Brightside Creative. Saya akan klik simpan. Sekarang kontak-kontak ini muncul sebagai kontak yang terkait, dan jika saya gulir ke bawah lalu klik lihat kontak terkait, kontak kita akan difilter menjadi hanya kontak yang terkait di bawah filter lanjutan.
Dan jika kita mengedit filter lalu klik pada grup 1, Anda bisa melihat bagaimana filter itu dibuat. Mari kita tutup ini dan gunakan impor untuk menambahkan sisa perusahaan kita. Klik impor, impor file lagi, dan mulai impor. Kali ini saya akan memilih perusahaan dan kontak agar kita bisa membuat perusahaan sekaligus asosiasi kontaknya. Klik berikutnya. Saya masih akan menggunakan satu file, tapi kali ini saya sudah menambahkan data perusahaan dan nama domain perusahaan ke lembar impor kontak saya. Saya akan memilih file baru itu. Saya akan memastikan bahwa saya telah memilih untuk membuat dan memperbarui baik perusahaan maupun kontak, lalu saya akan klik berikutnya. Saat saya meninjau pemetaan properti, saya ingin melakukan satu perubahan, yaitu memetakan perusahaan dari lembar saya ke properti perusahaan, bukan ke properti kontak, dan saya ingin itu masuk sebagai nama perusahaan. Lalu saya akan klik berikutnya. Saya akan menyetujui seperti sebelumnya dan klik selesai impor. Ringkasan ini adalah pemeriksaan yang baik untuk memastikan bahwa kita telah melakukan apa yang kita maksudkan dengan impor tersebut. Jadi 10 baris saya telah diimpor seperti yang saya harapkan. 2 catatan baru di sini mewakili 2 perusahaan baru yang telah dibuat. Besas catatan diperbarui karena 10 diantaranya adalah kontak yang sudah ada ditambah 1 perusahaan yang sudah ada. Dan ingat, kita sudah membuat 3 asosiasi kontak perusahaan secara manual. Jadi 7 dari 10 kontak kita masih perlu diasosiasikan. Mari kita klik lihat catatan yang diimpor, lalu lihat perusahaan untuk memastikan kembali. Sekarang idealnya, Anda akan mengisi lebih banyak properti perusahaan pada saat impor. Misalnya, Anda dapat mengisi beberapa data yang masih kurang langsung dari tampilan tabel ini. Mari kita buka Apex untuk memeriksa asosiasi, dan inilah asosiasi kontak baru yang memang kita harapkan. Jika kita membuka salah satu kontak ini, kita juga seharusnya melihat asosiasi perusahaan, dan memang ada. Melacak komunikasi dan interaksi yang Anda lakukan dengan kontak Anda di satu tempat, sehingga tim Anda dapat melihatnya, adalah salah satu manfaat utama menggunakan CRM. Jika kita ingin menghubungi Mia, mari kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan fungsi email dan kalender di HubSpot untuk menghubungi kontak kita. Di bawah menu tindakan, mari kita klik email, dan di dalam jendela pop-up ini, sambungkan kotak masuk. Jika Anda ingin mengaktifkan otomatisasi kotak masuk, untuk mengakses fitur-fitur ini, Anda bisa melakukannya, tapi di sini saya akan lanjut saja. Lalu saya akan memasukkan alamat email saya, kemudian kita klik berikutnya, dan setelah itu saya akan terhubung ke Gmail. Bila Anda siap, klik setuju, dan itu akan secara otomatis membuka tab baru dan meminta Anda untuk masuk. Saya akan memilih akun itu, lalu klik lanjutkan. Saya akan memberikan HubSpot izin yang sesuai, lalu kita klik lanjutkan lagi. Setelah berhasil, ia akan memeriksa koneksi, dan kemudian akan merekomendasikan ekstensi HubSpot untuk Gmail dan Outlook. Ini berguna jika Anda ingin beberapa fungsi CRM ada di dalam kotak masuk Anda, tapi secara pribadi, saya lebih suka memisahkannya, jadi untuk saat ini saya akan memilih tidak, terima kasih. Dan sekarang email Anda sudah siap. Anda bisa melihat email Anda dalam tanda kurung di sini sebagai pengirim. Perlu diketahui bahwa beberapa fitur otomatisasi pemasaran, seperti rangkaian email, merupakan fitur yang di-upgrade di HubSpot, tetapi Anda tetap bisa mengakses template email pada paket gratis. Mari kita tutup dialog email ini untuk sekarang dan atur kalender kita agar kita bisa bertemu dengan Mia sebagai gantinya. Di bawah bagian tindakan, saya akan memilih jadwalkan pertemuan, dan di sini saya akan klik hubungkan kalender Anda. Saya akan memilih jenis kalender saya di sini, lalu hubungkan. Dan terakhir, saya akan menerima pemberitahuan data dari HubSpot. Saya akan masuk kembali ke Google saat diminta dan mengizinkan HubSpot mengakses kalender saya. Sekarang, kembali di HubSpot, tindakan jadwalkan pertemuan akan menampilkan antarmuka penjadwalan Anda. Dari sana, saya bisa menjadwalkan seperti pertemuan lainnya. Jadi saya bisa memasukkan judul dan waktu, lalu klik simpan. Setelah disimpan, saya bisa melihat pertemuan yang akan datang di tab aktivitas. Dan jika Anda ingin mengizinkan orang lain menjadwalkan pertemuan dengan Anda bisa membuat tautan penjadwalan pertemuan di dalam HubSpot. Untuk melakukannya, pergi ke bagian Sales di sisi kiri, lalu pilih Meeting Scheduler. Ini adalah antarmuka yang ingin kita buat, jadi klik mulai.
Kemudian jika Anda klik Get Me Started di sini, saya menemukan bahwa panduan ini sangat membantu karena tautan Anda dibuat secara otomatis dan Anda bisa mengikuti petunjuk untuk mengeditnya. 10 langkah mudah ini akan memandu Anda bagaimana menyesuaikan pertemuan, menyesuaikan ketersediaan Anda, dan mengatur pengingat. Dalam beberapa menit saja, Anda akan memiliki tautan penjadwalan yang bisa Anda bagikan kepada orang lain dan tampilannya akan seperti ini. Ingat pertemuan yang kita jadwalkan dengan Mia? Tautan penjadwalan Anda secara otomatis mengetahui jadwal kalender Anda dan HubSpot tidak akan menawarkan slot waktu yang bertabrakan dengan janji temu yang sudah ada di kalender Anda. Sekarang kita sudah bisa menghubungi dan melacak interaksi kita dengan kontak dan perusahaan. Objek terakhir yang akan kita lihat dalam proses penyiapan adalah deal. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat deal dan bagaimana deal bekerja di dalam pipeline penjualan Anda untuk memungkinkan prediksi yang lebih baik ke depannya. Deal di HubSpot digunakan untuk melacak potensi pendapatan melalui proses penjualan Anda. Untuk menemukan deal, buka CRM di bilah sisi kiri, lalu klik Deal. Di sini saya akan memilih Bantulah Saya Memulai, karena itu akan memulai proses 3 langkah yang mudah. Pada langkah pertama ini, kita akan memberi nama pipeline penjualan kita. Pipeline penjualan itu seperti peta. Ini menunjukkan kepada Anda bagaimana deal atau peluang penjualan Anda berkembang. Pada paket gratis HubSpot, Anda hanya dapat memiliki satu pipeline penjualan, jadi saya akan tetap menggunakan nama umum di sini. Pipeline penjualan terdiri dari beberapa tahap deal. Anda akan melihat tahap-tahap tersebut ditampilkan di header grafik ini. Jadi mari kita klik di sini untuk mendefinisikan tahap-tahap deal. Tahap-tahap ini adalah tahap default di pipeline penjualan HubSpot. Kita bisa mengedit namanya. Kita bisa menambah tahap di bagian bawah sini. Untuk tutorial ini, mari kita anggap penawaran produk saya dan pipeline penjualan saya jauh lebih sederhana. Misalnya, kita tidak memiliki presentasi dan kontak awal kita adalah para pengambil keputusan itu sendiri. Anda bisa melihat perubahan saya tercermin di pratinjau. Selanjutnya, mari kita sesuaikan tahap penutupan kita. 2 nama tahap ini menunjukkan apakah deal Anda berhasil atau tidak. Anda bisa mengganti namanya jika mau. Lalu mari kita buat sebuah deal. Di sini kita bisa mengedit informasi deal. Saya akan menamainya sponsorship Apex Media Group karena Apex tertarik untuk mensponsori beberapa video terbaru kami di Medix Media dan saya akan mencantumkan jumlahnya sebesar $10.000. Lalu saya akan klik berikutnya untuk memilih tahap deal. Di drop-down tahap deal ini, kita bisa melihat tahap-tahap yang baru saja kita edit dan saya akan tetap memilih appointment scheduled. Lalu klik di sini untuk melihat pipeline Anda beraksi. Dan terakhir, klik selesai setelah pipeline Anda sudah final. Tampilan deal di sini bekerja dengan cara yang mirip dengan tampilan lain yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Di sini kalau kita sedang melihat semua deal. Kita punya opsi filter di sini dan juga fitur pencarian. Anda bisa mengecilkan tampilan tahap-tahap ini dengan tombol ini, yang akan sangat membantu jika Anda memiliki pipeline penjualan yang lebih rumit dengan banyak tahap, namun tetap ingin melihat jumlah deal secara sekilas. Dan memindahkan deal melalui pipeline semudah menyeretnya ke kolom tahap deal yang baru. Untuk melihat detail catatan deal, cukup klik judulnya untuk membukanya. Seperti catatan yang kita miliki untuk objek lain, seperti kontak dan perusahaan, Anda akan melihat properti penting di sebelah kiri seperti tanggal penutupan dan tahap. Apex belum pernah mensponsori channel kami sebelumnya, jadi kita bisa mengedit properti seperti tipe deal untuk menandai deal ini sebagai bisnis baru. Seperti biasa, jika saya mengklik tab aktivitas, saya bisa melihat perubahan yang telah dilakukan pada deal ini. Misalnya, ketika saya memindahkannya ke tahap baru dalam pipeline penjualan. Dan di sisi kanan, kita bisa menambahkan kontak kita ke dalam deal. Jadi saya akan klik tambah, saya akan cari Mia, lalu simpan. Dan saya juga akan menambahkan asosiasi untuk perusahaan di sini. Saya akan memilih Apex dan menyimpannya sebagai perusahaan utama. Sekarang, jika kita membuka kontak kita bisa memeriksa apakah deal tersebut sekarang juga sudah terasosiasi di sana. Setelah saya tunjukkan cara menambahkan kontak, perusahaan, dan deal, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah menambahkan anggota tim. Dengan begitu, kita bisa sepenuhnya merasakan manfaat dari membagikan visibilitas data CRM Anda kepada seluruh tim.
Untuk memulai, klik pengaturan di bilah menu di bagian atas. Saya akan mengecilkan panel navigasi di sini, lalu saya akan klik pengguna dan tim. Paket gratis memungkinkan untuk 2 pengguna, jadi jika Anda seorang solopreneur atau memiliki tim kecil, itu mungkin sudah cukup. Jika tidak, Anda tetap bisa mencoba fungsionalitasnya sebelum memutuskan untuk upgrade nanti. Dashboard pengguna menampilkan data ringkasan tentang pengguna kita, dan Anda bisa menggulir secara horizontal pada tabel di bawah untuk melihat lebih banyak data tentang masing-masing orang. Untuk membuat pengguna baru, klik di sini. Jika Anda ingin meninjau semua izin sebelum mengundang seseorang, klik undangan custom. Namun selalu Anda melakukan upgrade, kemungkinan besar Anda bisa menggunakan undangan cepat, jadi saya akan klik itu. Kemudian masukkan alamat email pengguna baru Anda, dan perhatikan kotak centang ini yang bertuliskan jadikan super admin. Super admin dapat mengelola semua pengguna, alat, dan pengaturan. Jadi jika Anda mengundang seorang mitra atau sedang menguji untuk seorang manajer, Anda mungkin ingin membiarkan ini tetap dicentang. Jika tidak, untuk memulai rekan tim ini dengan izin dasar, hapus centang pada kotak ini dan Anda selalu dapat meningkatkan izin mereka nanti. Setelah Anda mengirimnya, HubSpot juga menyediakan tautan undangan unik. Jika kita menutup menu pembuatan pengguna ini, kita bisa melihat undangan yang masih tertunda dan rekan tim Anda siap untuk bergabung. Sekarang, HubSpot CRM Anda sudah resmi diatur dan siap digunakan. Jika Anda belum mengikuti langkah-langkahnya, ingat untuk klik tautan di deskripsi untuk memulai. Terima kasih sudah menonton, dan beritahu saya jika Anda punya pertanyaan di kolom komentar di bawah.